Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang insya Allah soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Ustadz Ustazah di sekolah berharap semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Meskipun pada kesempatan kali ini kita belum bisa bertatap muka, kita terbatas ruang kita untuk saling bertemu, belajar bersama di sekolahan, menimba ilmu, makan bersama, sholat duha. Anak-anak pasti kangen kan dengan semua kegiatan yang kita laksanakan sehari-hari di sekolah? Tidak apa-apa ya nak, kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera berjumpa kembali di sekolah kita tercinta ini, SD Muhammadiyah Program Khusus Boyolali, untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti sedia kala. Amin. Anak-anakku yang Us Carolina sayangi, hari ini Us Carolina akan menyampaikan pembelajaran untuk kelas 3, materi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sebelum Us Carolina mulai, Us Carolina ingin bertanya dulu nih kepada anak-anak. Anak-anak masih ingat tidak ya materi apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Yesi pada pertemuan minggu lalu? Hayo, siapa yang masih ingat? Coba dibuka lagi materinya atau bisa ditonton lagi videonya ya. Nah, anak-anak, kemarin dengan Us Yesi kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu ada apa saja sih nak? Kita ulang dulu ya. Makhluk hidup itu ada kita sebagai manusia, kemudian ada tumbuhan, ada juga hewan. Nah, ketiganya memiliki ciri-ciri yang kemudian menyebabkan mereka disebut sebagai makhluk yang hidup, diberikan nyawa oleh Allah. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Yang pertama, ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, tentunya cara bergerak mereka menyesuaikan dengan alat gerak yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memiliki tangan, memiliki kaki, sehingga dia bisa berjalan, bisa berlari, bahkan bisa memanjat pohon. Nah, tumbuhan itu bergerak tidak? Ia bergerak, namun pergerakannya tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Kemudian kalau hewan hewan memiliki alat gerak sendiri-sendiri. Ada yang diberi kaki untuk berjalan, ada yang diberi sayap untuk mereka terbang di angkasa, bahkan ada yang tidak diberi kaki, mereka bergerak dengan cara melata. Nah anak-anak, ciri yang kedua, siapa yang masih ingat? Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Nah, alhamdulillah anak-anak, satu hal yang harus selalu kita syukuri, bahwa nafas oksigen yang diberikan Allah selama ini kepada kita, manusia, hewan dan tumbuhan, diberikan Allah secara gratis, tidak bayar sedikit pun. Coba bayangkan kalau anak-anak sakit, anak-anak harus menghirup oksigen di rumah sakit, oksigennya itu bayar nak. Jadi mulai sekarang syukuri hidup kita, karena apa yang diberikan oleh Allah itu sangat banyak dan tidak terhitung. Jadi banyak-banyak bersyukur ya nak. Nah, ciri yang selanjutnya apa nak? Oke, benar sekali, berkembang biak. Manusia, hewan dan tumbuhan semuanya berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Berkembang biak artinya menambah menjadi banyak ya. Dari yang awalnya hanya induknya saja, jumlahnya 1 ya. Kemudian mereka beranak, memiliki keturunan. Tujuan berkembang biak adalah supaya keturunannya tetap ada, jenisnya tetap terjaga, tidak punah dan tidak hilang dari muka bumi ini. Nah, ciri yang selanjutnya adalah kita sebagai makhluk hidup tentunya menanggapi rangsang. Coba anak-anak kalau terkena sinar matahari yang sangat terik, pasti anak-anak, aduh silau gitu ya. Atau anak-anak
menyentuh daun putri malu. Nah, tiba-tiba dia langsung mengatup karena memang itu adalah ciri dari daun putri malu, yaitu menanggapi rangsa dengan mengatup ketika disentuh oleh manusia. Nah, ciri yang selanjutnya, ciri yang kelima, manusia membutuhkan makan dan minum untuk dapat menjadi tumbuh dan berkembang. Nah, makan dan minum erat kaitannya sekali dengan tumbuh dan berkembang. Karena tanpa makanan dan minuman, manusia akan sulit untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, di sini Carolina telah menyediakan berbagai macam buah dan sayur untuk media pembelajaran kita pada hari ini. Sesuai yang sudah Carolina janjikan tadi, bahwa kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anak tahu tidak apa saja yang kita butuhkan supaya kita dapat berkembang dan tumbuh dengan baik? Apa, Nak? Iya, benar sekali. Asupan nutrisi yang baik, yang sempurna, ya. Nah, sebelum Carolina menjelaskan tentang apa saja yang Carolina bawa pada hari ini, Carolina ingin bertanya dulu kepada anak-anak. Anak-anak tahu tidak perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu apa? Nah, tumbuh dan berkembang itu berbeda ya anak-anak. Pertumbuhan berkaitan dengan ciri fisik yang ada di dalam tubuh kita, di dalam tubuh tumbuhan, di dalam tubuh hewan. Yang tadinya kecil menjadi besar, yang tadinya pendek menjadi tinggi, yang tadinya sempit menjadi lebar, yang tadinya beratnya ketika lahir anak-anak 2,5 kilo misalnya. Sekarang di usia kelas 3 anak-anak sudah naik menjadi 13 kilo katakanlah seperti itu. Itu namanya pertumbuhan, terlihat dari fisik kita. Tetapi kalau perkembangan itu berkaitan dengan kemampuan emosional kita, kemampuan otak kita melakukan sesuatu hal. Ya, contohnya anak-anak sebelumnya belum bisa menulis. Karena diberikan pelajaran oleh Bapak Ibu guru, didampingi oleh orang tua di rumah, maka anak-anak lama-lama bisa menulis, bisa membaca, ya. Dari awalnya yang belum bisa berjalan diajari ayah bundanya, akhirnya bisa berjalan, bahkan bisa berlari, bahkan bisa memanjat pohon, ya toh? Ada juga anak-anak yang mungkin saat ini adik-adiknya masih belajar menaiki sepeda yang masih dibantu roda 2 di belakang itu ya. Nah, lama-kelamaan nanti adik kalian ketika sudah dewasa, sudah bisa naik sepeda, bahkan bisa naik sepeda motor juga. Itu namanya perkembangan, kemampuan berpikir kita, kemampuan kita melakukan sesuatu bertambah. Nah, apa saja sih yang dibutuhkan supaya kita bisa tumbuh dan berkembang dengan maksimal? Apa hayo? Iya, benar. Makanan dan minum, ya. Tentunya makan dan minum yang sehat dan bergizi seimbang. Apa saja sih, Nak, supaya kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik? Yang pertama, manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan yang namanya karbohidrat. Nah, karbohidrat itu apa sih? Aku belum tahu. Iya, kita akan belajar di sini. Karbohidrat adalah sumber makanan yang menghasilkan tenaga. Contohnya yang sekarang ada di rumah anak-anak sendiri adalah nasi. Nasi adalah sumber karbohidrat yang apabila kita makan dapat menghasilkan tenaga untuk kita, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Selain nasi, ada sumber karbohidrat lain yang juga tidak kalah mengenyangkan, ya, membuat kita kenyang ketika kita makan, yaitu ada jagung. Di sini Carolina juga sudah membawakan mie, ya, mie instan. Kemudian ada juga Carolina di sini membawa apa ya ini ya? Ada yang tahu ini apa? Benar, ini adalah umbi. Nah, umbi apa ya? Ini namanya umbi apa, Dek? Ayo apa? Coba tanya sama Bunda, ini namanya apa? Ini namanya umbi singkong. Apa kata umbi singkong sayangku?
Ayo belajar, jangan bengong ya. Ayo, siapa yang bengong? Siapa yang belum pernah lihat singkong? Nah, sekarang anak-anak sudah tahu ya bahwa umbi-umbian ya, kentang, kemudian singkong, talas itu adalah sumber energi bagi kita. Mengandung karbohidrat. Oke, anak-anak, selain karbohidrat, sumber makanan lain, asupan nutrisi lain yang kita butuhkan untuk kita tumbuh dan berkembang dengan baik adalah protein. Apa anak-anak? Protein. Protein dibagi menjadi dua anak-anak. Ada protein hewani dan protein nabati. Apa protein hewani dan nabati itu? Protein hewani adalah sumber makanan yang mengandung protein di mana asalnya itu dari hewan. Contoh, ikan, ya, daging sapi, daging kambing, ya, daging ayam, kemudian juga telur, ya, susu, olahan keju, itu adalah makanan yang mengandung sumber protein hewani. Nah, sekarang makanan yang mengandung sumber protein nabati itu apa, Us? Nabati berasal dari tumbuhan. Contohnya Carolina di sini sudah bawakan, ya. Ini adalah sayur bayam. Sayur bayam ini mengandung protein nabati, anak-anak. Selain itu, Carolina juga membawakan di sini kacang hijau. Anak-anak yang suka makan bubur kacang hijau atau sari kacang hijau itu baik untuk pertumbuhan kita, utamanya mengandung protein nabati yang berasal dari tumbuhan. Selain karbohidrat dan protein, manusia juga membutuhkan yang namanya mineral untuk mencukupi kebutuhan air di dalam tubuh kita. Ya, mineral bisa didapatkan dari sayur mayur dan juga buah-buahan, dan jangan lupa air putih penting bagi tubuh kita untuk mencukupi mineral di dalam tubuh kita. Nah, anak-anak, berapa sih air mineral yang kita butuhkan? Berapa air putih yang kita butuhkan supaya kita bisa mencukupi kebutuhan mineral di dalam tubuh kita? Ayo, ada yang tahu nggak dalam sehari kita harus minum berapa? Ya, benar anak-anak. 8 gelas satu hari atau setara dengan 2 liter air. Jadi setelah ini anak-anak minum yang banyak ya, supaya asupan mineral di dalam tubuh kita bisa terpenuhi. Nah, setelah mineral, manusia juga membutuhkan yang namanya vitamin. Vitamin penting bagi tubuh kita karena akan menjaga daya tahan tubuh kita dari berbagai serangan virus, ya. Di sini Carolina sudah bawakan sumber vitamin yang ada pada tumbuhan yang disediakan oleh Allah, ya. Ada buah-buahan sebagai sumber vitamin, ya. Ada sayur mayur, ya. Di sini Carolina bawa banyak sekali. Ada obis, ya. Kemudian ada timun, ada labu, anak-anak. Ada bawang putih, kemudian wortel, ya. Ada juga cabai dan bermacam-macam sayur dan buah yang lainnya yang mengandung vitamin bagus untuk pertumbuhan manusia. Nah, anak-anak, selain keempat nutrisi tadi, ya, ada karbohidrat, ada protein, kemudian mineral dan juga vitamin. Tentunya ketika kita mengkonsumsi makanan, yang tidak boleh kita lupakan adalah adab makan, yaitu kita harus berdoa dan makan dengan cara duduk, ya nak. Supaya apa? Kalau kita berdoa, otomatis asupan nutrisi yang akan masuk ke dalam tubuh kita akan dirahmati oleh Allah, ya, tercerna dengan baik dan sempurna, sehingga bisa menghasilkan tenaga dan semangat bagi tubuh kita. Namun nanti anak-anak kalau sudah dewasa, pasti anak-anak akan bertemu dengan teman yang cara berdoanya berbeda, cara beribadahnya berbeda, ya, cara memohon kepada Tuhan berbeda. Karena apa? Karena di negara Indonesia kita tercinta ini, kita diajari untuk toleransi terhadap berbagai macam agama yang ada di negara kita. Ada 6 agama yang ada di Indonesia, anak-anak.
Anak-anak, ini sudah dipelajari di kelas 1. Masih ingat agama apa saja yang ada di Indonesia? Yuk, kita ke gambar yang sudah Carolina tempel di papan tulis. Nah, di sini yang pertama ada agama Islam, ya. Mereka melaksanakan peribadatan di rumah ibadah yang dinamakan dengan masjid. Ya, anak-anak tentunya sudah tidak asing lagi dengan masjid ya, karena memang ini adalah rumah ibadah kita. Nah, selanjutnya agama yang kedua dan ketiga adalah Kristen dan Katolik. Mereka beribadah di gereja. Selanjutnya yang keempat adalah agama Buddha. Agama Buddha beribadah di rumah ibadah yang dinamakan vihara. Apa anak-anak? Vihara ya. Agama Hindu beribadah di tempat ibadah yang dinamakan dengan pura ya. Dan yang terakhir agama yang ada di Indonesia, agama yang identik dengan warna merah adalah Konghucu. Mereka beribadah di tempat ibadah yang namanya kelenteng. Kalau anak-anak pergi ke daerah Semarang atau Solo, biasanya nanti anak-anak akan bertemu dengan rumah ibadah ini. Ya, baik anak-anak, sebelum Us Carolina akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Us Carolina ingin cerita dulu sama anak-anak. Ingin minta bantuan lebih tepatnya kepada anak-anak. Us Carolina tadi pagi pergi ke pasar, membeli berbagai macam sayuran yang ada di sini. Ya, Us Carolina tadi pagi beli kubis ini di pasar Sunggingan. Harganya itu, Dek, 5.560. Berapa, Nak? Coba kita tuliskan di sini. 5.550. Nah, jangan lupa ya, kemarin sudah diajari Usiesi, penulisannya seperti ini, diberi tanda titik ya. Ini menunjukkan satuan ya, puluhan, ratusan, dan ribuan. Harga kubis satu biji 5.550. Kemudian Us Carolina juga membeli mie tadi ya. Mie instan ini harganya adalah 3.460. Wah, gimana cara nulisnya ya? Yuk kita tuliskan bersama. 3.460. Seperti ini penulisannya ya, Nak. Nah, coba Us Carolina minta tolong ke anak-anak. Bagaimana cara menjumlahkan belanjaan kubis dan mie instan Us Carolina tadi? Caranya dengan bersusun. Cara menyimpan. Sudah tahu belum? Yuk kita belajar. Anak-anak, 0 ditambah 0 sama dengan berapa ya? Berapa? Iya, benar sekali. 0, ditulis 0 di sini. Lanjut. Sekarang 5 ditambah 6 berapa, Nak? Coba kita hitung. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nulisnya gimana 11? Ditulis langsung di sini kah? Tidak ya, ditulis salah satu saja. 11 ditulis satuannya 1. Kemudian kita simpan di atas ini angka 1, 11. Nah, sekarang kita jumlahkan. 5 ditambah 4 sama dengan berapa? 9, betul. 9 ditambah simpanannya tadi 1 di atas berapa, Nak? Jadinya 10, benar, 0. Kemudian dikasih titik. Jangan lupa tadi nyimpan angka 1 karena angka 10 hasil penjumlahannya. Bisa sampai di situ? Bisa ya. Sekarang yang terakhir. Nah, 5 ditambah 3 berapa ya? Berapa? 8, betul. 8 ditambah simpanannya 1 sama dengan berapa? 9. Jadi total belanjaan yang Us Carolina beli tadi di pasar adalah, dibaca berapa ini? Hayo. 9.010 rupiah. Yeay, anak-anak sudah pintar semuanya. Nanti anak-anak minta tolong sama ayah bunda bagian mana yang belum jelas supaya bisa
dijelaskan lebih lanjut di rumah. Anak-anak juga bisa membaca handout materi yang kemarin telah dibagikan oleh Ustazah tim kelas 3. Di situ sudah dijelaskan semuanya secara rinci materi yang kita jelaskan pada hari ini. Nah, hanya itu yang dapat Us Carolina sampaikan untuk anak-anak pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Namun sebelum Us Carolina akhiri, Us Carolina ingin memohon dukungan kepada anak-anak dan juga ayah dan bunda. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di SD Muhammadiyah Program Khusus Boyolali. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Nah anak-anak, Sentra TV mengedukasi dengan hati. SD Muhammadiyah Program Khusus Boyolali, pintar ngaji, prestasi nomor 1. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.